mengaku bangga dipanggil perkuat timnas jelang versus China di laga ke-9 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini pernyataan berkelas dan berani Stefano Lillipali. Pernyataan berkelas dan berani, Stefano Lillipali usai kembali dipanggil gabung timnas Indonesia. Setelah sekian lama tenggelam dari radar timnas Indonesia, nama Stefano Lillipali akhirnya kembali muncul dan langsung bikin heboh. Yap, pemain Borneo FC itu jadi salah satu kejutan dari daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih anyar Patrick Kluivert untuk 2 laga krusial terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang kaget, banyak juga yang bilang, akhirnya, karena kalau ngomong soal performa, Lili, sapaan akrabnya, gak pernah benar-benar redup. Usia boleh 35 tahun, tapi jangan salah, Lillipali musim ini masih gacor. Bareng Borneo FC, dia tampil konsisten banget. Dari 22 laga, dia sumbang 5 gol dan 4 assist dalam total 1516 menit bermain. Meski gak sebanyak musim sebelumnya, yang mana dia cetak 11 gol dan 15 assist. Kontribusinya tetap terasa banget di lapangan, dia cuma 1 kali jadi cadangan. Itu pun waktu lawan PSM Makassar, selebihnya, starter terus. Dan kalau ngomong momen ikonik musim ini, pasti ingat, tanggal 10 Mei tahun 2025. Setelah 2 bulan absen karena cedera, Lillipali turun di laga lawan Madura United. Borneo FC main dengan 10 pemain, dan semua orang kira pertandingan bakal kelar imbang. Di menit-menit akhir, Lillipali muncul sebagai pahlawan. Gol penentu kemenangan dicetaknya, bikin Borneo pulang bawa 3 poin. Gak cuma itu, rewind ke tanggal 19 Januari tahun 2025, Lillipali juga sempat nyetak brace plus. 1 assist pas lawan Arema FC di Stadion Batakan. Usia boleh nambah, tapi tajinya di lapangan tetap tajam. Saya sempat berpikir kesempatan itu telah lewat, tapi hati kecil saya tak pernah berhenti berharap. Ujar Lillipali saat ditetapkan, temui usai sesi latihan Borneo FC Samarinda. Kalimat yang cukup menjelaskan kenapa akhirnya Kluivert kembali meliriknya. Lillipali terakhir kali main buat timnas Indonesia itu September tahun 2023. Di laga uji coba lawan Turkmenistan, waktu itu dia masuk sebagai pemain pengganti. Dan kasih assist buat gol Egy Maulana Fikri. Banyak yang kira itu momen perpisahan, tapi ternyata bukan, itu cuman jeda, karena sekarang dia balik lagi dan lebih siap dari sebelumnya. Selama karirnya, Lillipali udah ngoleksi 35 caps, 7 gol, dan 6 assist untuk timnas. Dari level U23 sampai senior, kontribusinya gak bisa diremehkan. Siapa yang bisa lupa golnya ke gawang Singapura di AFF 2016? Atau golnya lawan Vietnam di semifinal leg kedua? Momen-momen yang bikin fans timnas histeris dan bangga. Kini, bersama pelatih baru yang juga legenda dunia, Patrick Kluivert, Lillipali dapat kesempatan menutup cerita di timnas dengan gaya. Bukan sekadar reuni nostalgia, tapi misi besar, bantu Garuda ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya masih pantas di timnas, tegasnya. Saya hanya tahu ketika Lillipali bilang all out, dia benar-benar ngeluarin semuanya. Welcome back, Lili, Garuda butuh pengalaman, visi, dan semangat juangmu. Selamat datang kembali di rumah, di mana kamu gak pernah benar-benar dilupakan. Puji syukur, 2 pemain ini kembali dipanggil skuad Garuda. Jakob dan Yance Sayuri ngomong gini. Usai masuk daftar timnas Indonesia, 2 nama yang kian akrab di telinga para pecinta sepak bola nasional. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia.
Keduanya yang kini membela klub Malut United mendapat kepercayaan dari pelatih anyar, Patrick Kluivert, untuk ambil bagian dalam pemusatan latihan menjelang laga krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah babak yang bisa jadi penentu sejarah bagi perjalanan panjang Garuda di panggung dunia. Kabar pemanggilan ini disambut penuh rasa syukur oleh Jacob Sayuri. Pemain sayap berusia 27 tahun itu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat berbicara kepada media klub. Dengan penuh kerendahan hati, ia menyebut kesempatan ini sebagai buah dari kerja keras, dukungan kolektif, dan tentu saja penyertaan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya saya dijauhkan dari cedera dan diberi kesempatan lagi membela Garuda, ujar Yakob dengan mata berkaca-kaca. Lebih lanjut, Yakob menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanannya, mulai dari manajemen Malut United hingga rekan-rekannya di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah hasil dari usaha individu semata, melainkan buah dari semangat kolektif di dalam tim yang mengedepankan kerja keras dan solidaritas. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan di Malut United. Ini bukan hasil saya sendiri, tapi kerja keras tim, imbuhnya. Sembari berharap publik sepak bola Indonesia terus mendukung dirinya dan sang saudara kembar, Yance. Di sisi lain, Yance Sayuri juga menyampaikan rasa syukur mendalam. Setelah sebelumnya, Yance harus menepi karena cedera yang mengganggu performanya. Kini ia kembali dalam kondisi bugar dan siap memberikan yang terbaik. Pemanggilan ini menjadi sinyal bahwa dirinya belum habis, dan justru siap mengebrak lagi bersama skuad Garuda. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena diberi kesempatan lagi. Terima kasih untuk pelatih dan teman-teman di Malut United atas kebersamaan musim ini, ucap Yance yang sempat menjalani masa pemulihan panjang. Yakob dan Yance bukanlah pemain biasa. Lahir di Kepulauan Yapen, Papua, keduanya tumbuh dalam lingkungan yang keras, penuh tantangan, tetapi juga kaya akan semangat juang. Bakat mereka yang menonjol sejak usia dini mengantarkan keduanya ke pentas profesional, hingga kini menjadi simbol harapan dari Timur Indonesia. Keduanya mencatat sejarah unik di BRI Liga 1 musim ini sebagai saudara kembar pertama, yang sama-sama mencetak hat-trick dalam satu buku.